Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'dah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita memasuki awal bulan Ramadan tahun 1442 atau bertepatan tanggal 13 April 2021. Semoga bulan Ramadan kali ini membawa keberkahan, membawa keberuntungan bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Insyaallah akan kita kaji kitab Mukhtarul Ahadits, yang mana kitab ini terdiri dari sekitar 2000 hadis pilihan yang kesemuanya sahih, riwayat dari para imam hadis. Jadi mulai Imam Bukhari, Imam Muslim, sampai imam-imam yang lain. Jadi kita akan melanjutkan sampai pada huruf dal, yakni pada halaman 77. Kita buka dengan bacaan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berisi sabda Rasulullah SAW yang akan kita kaji, yaitu hadis da'ud dunya li ahliha. Kita maknai ala pesantren, nanti ada keterangan dengan berbahasa Indonesia agar semua bisa mengikuti, bisa memahami, dan semoga bisa mengamalkan. Jadi pentingnya bahasa. Jadi untuk kalangan pesantren, karena Ramadan biasa pesantren kilat, itu memakai makna, biasanya memakai Arab background, bahasanya Jawa. Da'u ninggalo sira kabeh ad-dunya ing donya li ahliha maring ahline donya. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW, tinggalkanlah dunia bagi ahlinya. Jadi Allah itu menciptakan makhluk yang sekaligus langsung dibenci adalah dunia. Jadi kalau makhluk lain itu tidak langsung dibenci. Kalau dibenci pasti ada sebabnya. Tapi untuk dunia itu Allah langsung membenci. Makanya kalau kita hidup di dunia ya harus ingat itu, karena hakikatnya hidup di dunia hanya sementara, ibarat mampir ngombe. Jadi ada kehidupan yang jauh lebih hakiki, lebih istimewa, yakni di akhirat nanti. Man utai sapa wonge iku akhadha ngalap sapa man minat dunia saking donya faqama ing dalem sak dhuwure barang yakfi kang nyukupi apa ma hi ing man akhadha mongko ngalap sapa man hatfahu ing kerusakane man wa huwa ahli taiman iku la yash'uru ora krasa sapa man. Jadi barang siapa mengambil dari dunia
di atas apa yang mencukupinya, maka dia akan mengambil kerusakannya sedang dia tidak merasakannya. Jadi dunia itu ya menggiurkan, dunia itu melenakan. Orang yang berkecimpung dalam dunia, dia adalah orang yang lalai dan tertipu. Jadi biasanya orang-orang yang dia belepotan keduniawian, dia akan lalai, akhiratnya akan lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia itu boleh kita ambil seperlunya, secukupnya. Jadi misalnya kita butuh untuk kehidupan sehari-hari, mungkin untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, atau untuk keperluan-keperluan yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup, keberlangsungan pendidikan, keberlangsungan mungkin keturunan dan sebagainya. Itu boleh. Jadi kalau melebihi, nanti pasti akan ada hisab. Jadi akan ada audit. Kalau halal nanti tetap diteliti ya. Apalagi kalau haram. Kalau haram akan ada azab. Jadi kecuali Allah memberi ampunan. Hadis ini riwayat dari sahabat Anas. Ad-dalu utawi wong kang nuduhake alal khairi ing atase kebagusan iku kafa'ilihi kaya wong kang nglakoni khair. Orang yang menunjukkan pada kebaikan, dia seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi orang ini akan mendapatkan pahala orang-orang yang telah melakukan tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi dia menunjukkan kebaikan, kemudian ada orang yang melaksanakannya. Ini dia akan mendapatkan transfer pahala walaupun dia sudah mati ila yaumil qiyamah. Jadi ini berlaku untuk orang yang memberi contoh kebaikan, orang yang memberi petunjuk kebaikan. Jadi makanya Rasulullah SAW ini mendapatkan pahala yang paling banyak, paling besar, karena beliau di samping menunjukkan, mencontohkan, jadi beliau senantiasa mendapatkan aliran pahala dari umatnya. Wallahu utawi Allah iku yuhibbu demen sapa Allah ighatsatal lahfani ing nulungi wong kang kesusahan. Allah mencintai menolong orang yang sedang kesusahan. Jadi siapapun yang sedang kesusahan, siapapun yang sedang kerepotan, kalau ditolong, berarti sang penolong ini adalah amat sangat dicintai oleh Allah. Jadi siapapun yang membutuhkan pertolongan, baik dia meminta tolong ataupun tidak, patut kita tolong. Apalagi pada bulan Ramadan ini, orang yang memenuhi hajat orang lain nanti akan dipenuhi hajatnya 1000 macam hajat. Jadi kita bisa menolong orang lain, satu pertolongan nanti akan ditolong oleh Allah 1000 pertolongan pada hari kiamat. Hadis ini riwayat
Ibnu Abi Dunya. Kita lanjutkan, ad-doa utawi doa iku yang fa'u manfaati apa doa mimma saking barang nazala kang temurun apa ma wa mimma lan saking barang lam yanzil kang durung temurun apa ma. Doa bisa memberi manfaat bagi apa yang sudah turun dan dari apa yang belum turun. Jadi maksudnya doa itu tetap memberi keberkahan, tetap berpengaruh baik sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Jadi memang yang bisa merubah takdir, yang bisa memperbaiki takdir diantaranya adalah doa. Doa ini bahkan mampu menolak mara bahaya, mampu menarik keberuntungan, keselamatan. Fa'alaikum mongko netepano sira kabeh ibadallahi he pira-pira kawulane Allah bidu'ai kelawan tomo. Di alaikum di sini ai ilzamu. Kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa. Jadi menggunakan khitab ibadallah. Jadi mengubah huruf ya tidak. Jadi kita senantiasa memanjatkan doa. Jadi jangan bosan-bosan berdoa. Kalau orang sudah mengatakan, wah aku sudah banyak berdoa, tak kunjung dikabulkan, ya, berarti dia sudah bosan untuk berdoa. Maka saat itulah Allah tidak memperkenankan lagi doanya. Jadi Allah itu suka mendengar rintihan hamba-hambanya yang berdoa. Allah itu suka bermanja-manja terhadap hambanya yang memanjatkan doanya. Dia merintih, dia mendekatkan diri, dia merasa hina di hadapan Allah, merasa sangat butuh, fakir di hadapan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya berdoa dan terus berdoa, dan ingat jangan lupa berusaha. Jadi kalau hanya berdoa berarti dia seperti orang yang mimpi, ya. Jadi terlalu banyak mimpi, terlalu banyak berkhayal. Nah, kalau usaha-usaha saja tanpa mau berdoa, ya dia ibarat orang yang sombong, orang yang lalai. Jadi antara doa dan usaha ini harus dipadukan. Nanti keputusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan kita terima dengan ikhlas, dengan ridho, dengan qanaah. Ya, ibarat mengapa kalau orang kafir kok berdoa terus mereka diberi banyak kekayaan, diberi pangkat yang tinggi, diberi keistimewaan seakan-akan, ya. Nah itu istidraj, ya, cara Jawane ngelulu. Jadi kalau ada orang misalnya tidak suka, ya, itu kan kalau dia minta terus langsung dikasih, nih, ya, minta apa aja, nih, ya, nggak peduli, ya. Tapi kalau ada orang yang dicintai meminta, itu kan pasti diperhatikan, ya. Dia ingin mendengar apa permintaannya, didengarkan terus, ya. Terus dia ingin mendengar apa
mungkin rintihannya ya, ingin bermanja-manja dengan orang itu ya. Jadi permintaannya tidak langsung seketika dikabulkan, tapi ada kasih sayang yang besar di situ ya. Jadi sekali lagi memang Allah memberi itu adalah kehendaknya, tidak bisa didikte oleh siapapun, tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Allah memberi sekehendaknya, tidak menurut keinginan orang-orang yang berdoa. Nah, waktu dikabulkan juga Allah yang menentukan, tidak orang-orang yang menentukan. Bisa jadi doa itu diberi seperti permintaannya, atau justru diganti dengan yang lebih baik, atau nanti disimpan untuk masa yang akan datang, bahkan di akhirat kelak. Ad-dunya, tadi hadisnya riwayat sahabat Ibnu Umar. Sekarang dilanjutkan, ad-dunya utawi dunyo iku hulwatun manis, khadiratun tur api rupane. Man utawi sapa wonge iku iktasaba golek sapa man fiha ing dalem dunya malan ing bondo min helihi sangking halale mal. Jadi dunia itu hulwah khadirah, dunia itu manis dan indah, mempesona. Cara Jawa ini ijo royo-royo. Di orang banyak dia terpukau oleh keduniawian, mungkin jabatan yang tinggi, atau harta yang melimpah, atau istri-istri yang cantik dan sebagainya ya. Ini keduniawian ya. Itu melenakan ya. Termasuk harta benda, emas, perak, dan binatang ternak dan sebagainya. Anfaqa lan nginfakake sapa man hu ing mal fi haqqihi dalam hakke mal asaba mongko ganjar hu ing man sapa Allahu Allah alaihi ing atase man wa aurada lan kaake sapa Allah hu ing man jannatahu ing swargane Allah. Barang siapa yang bekerja di dunia untuk memperoleh rezeki dari yang halal, kemudian menginfakkan harta halal tersebut dalam haknya, maka Allah akan memberinya pahala dan Allah akan menyampaikannya pada surganya. Jadi dia melalui jalur yang benar, jalur yang lurus, maka akan tembus menuju surga. Wa man antai sapa wonge iku iktasaba golek sapa man fiha ing dalam dunya malan ing kondo min ghairi hilhi sangking liyane halale mal wa anfaqalan nginfakake sapa man hu ing mal fi ghairi haqqihi ing dalam liyane hake mal ahalla mongko manggonake hu ing man sapa Allah darul hawani ing desa ino, negeri kehinaan. Jadi sebaliknya,
barang siapa yang bekerja di dunia untuk memperoleh harta yang tidak halal, kemudian dia menginfakkan hartanya pada selain haknya, maka Allah akan memasukkannya dalam negeri kehinaan alias di neraka. Warubba mutakhawwadin, lan pirang-pirang utawi wong kang kasungsem fi malillahi dalam bondone Allah wa rasulihi lan utusane Allah iku lahu iku keduwe mutakhawwid annaru utawi neraka yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Jadi banyak orang yang terlena dengan harta, orang yang terlena dengan kekayaan, walaupun atas nama harta Allah, harta Rasulullah, tapi dia mendapatkan neraka pada hari kiamat nanti. Berarti ada kesalahan di situ, ada penyimpangan di situ. Jadi hartanya itu tidak diridhoi oleh Allah, tidak mengikuti syariat dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari sahabat Ibnu Umar. Kira cukup, semoga bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.